Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para rawuh sedaya ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saderengipun pengaosan dalu menika kita wiwiti, kita mulai ingkang sepindah wonten kesempatan ingkang langkung sae menika nggih menika kesempatan Syawal. Kawula badhe matur taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi amal ibadah kula panjenengan sedaya wiwit siang ibadah-ibadah ingkang sanesipun insyaallah mugi-mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu. Ingkang kaping kalih nyuwun pangapunten bilih kawula secara pribadi boten saged sowan dumateng panjenengan sedaya, tapi insyaallah meskipun boten saged sowan silaturahim secara maknawi kita panjenengan sedaya boten putus insya pramila menika wonten kesempatan menika kawula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan awit dinten menika dugi saakhiripun insyaallah. Ingkang salajengipun nggih menika nyuwun doa dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula sak keluargi mungkin semrambah dumateng kita panjenengan sedaya dipun paringi kelancaran dening Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan aktivitas ibadah damel bekal kula panjenengan sedaya wonten gesang wonten dunya dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang hormati, ingkang langkung utami nggih menika semonggo kula panjenengan sedaya tansah nunjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sampun maringi dumateng kita mapinten-pinten kenikmatan, alhamdulillah dalu menika pengaosan sampun saged dipun miwiti malih. Alhamdulillah. Ingkang kaping kalih selawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang yaumil wonten dalu menika tasih momen Syawal niki kawula badhe menyampaikan materi tentang halal bihalal. Kertos maknanipun halal bihalal dereng napa sampun? Nek sampun wassalamualaikum warahmatullahi. Para rawuh sedaya ingkang hormati, halal bihalal, istilah halal bihalal turene konon niku mboten istilah Arab. Ning turene wong kula nggih dereng tanget tiyang Arab piyambak niku. Tapi kata halal itu adalah bahasa Arab. Kados dini kata sate. Ngertos sate? Nanti dah sate. Itu napa mboten? Sate napa niku? Lah. Malah mingin-mingin iki. Sate itu diambil dari kata napa niku? Kinten-kinten saking tembung napa niku? Basa napa? Basa Jepang, Korea, Jawa.
sate niku saking bahasa Arab. Ilmune napa otak-atik manuk. Lho kok saged bahasa Arab? Saking tembung syatun. Syatun. Artosipun napa? Artosipun syatun niku wedhus. Wedhus dipotong-potong, tusuk, dibakar kok enak. Sate. Paham napa mboten? Mang cerita-cerita dia. Nah, gandeng wedhus dipotong-potong, dibakar kok enak, berarti sapi dihecok. Oke, akhirnya sapi dipotong-potong, yang sapi pun mati ya, dipotong-potong, dibakar, dados sate apa? Aslinya apa? Wedhus. Kreatif niku. Lah bibar niku sate sapi enak. Lah ayam potong-potong, bakar. Itu napa mboten? Dados napa? Sate napa? Oh, kreatif yang Indonesia niku nggih. Gandeng ayam enak. Sakniki gembus potong-potong, ditusuk, dibakar. Dados sate napa? Mriki sate gembus. Niku tesih sopan. Ngene kula mriko daerah Boyolali niku turine sate kere. Kira iki. Niku piye sate kere iki sate ternyata gembus bakar niku sate. Aslinipun syatun. Lah halal niku nggih mboten. Halal itu diambil dari bahasa Arab. Nah niki tenanan mboten otak manuk niki. Ha lam lam. Ha lam lam. Atasipun apa? Yang pertama menghangatkan suatu yang dingin. Dados maune adem dadi anget. Iku saking tembung ha lam lam. Halal. Ingkang nomor kali artosipun halal. Mungkin dados halal niku mencairkan sesuatu yang beku. Waune beku dados cair niku halal. Ingkang nomor 3 dengan kertas bulan apa benang. Nek ajeng dondomi nek ruwet bundel-bundel ngoten diudari napa mboten? Nek mboten diudari saged napa? Mboten saged ya. Kudu diudari iki. Niku halal. Halal niku atasipun saged ngudari benang bundel. Halal. Nah, niku dari bahasa. Sakniki sejarah. Sejarah halal bial. Pun kertas modern sejarah halal. Kalau cerita niki konon niki. Nek pun kertas wassalamualaikum. Rampung mawon. Sejarah halal bihalal niki konon. Pertama, wonten naskah, nama naskahnya Serah Sagunging Para Ratu. Napa? Serah Sagunging Para Ratu. Naskah niki mboten wonten Indonesia, wonten Inggris, wonten London. Awal mula peristiwa halal bihalal itu abad 14. Lah pripun ceritane? Sunan Gunung Jati ketika itu berlayar ke Cirebon badhe manggihi naminipun Syekh Nurjati. Sunan Gunung Jati badhe kepanggih kalih Syekh Nurjati. Sinten Syekh Nurjati niku? Niku penyebar agama Islam pertama wonten Cirebon yang menjadi gurunya Sunan Gunung Jati. Untuk apa ketemu? Bar lebaran niku, bar riyo. Untuk silaturahim yang pertama, yang kedua untuk meminta maaf terhadap kesalahan-kesalahan. Ning jeneng halal bihalal dereng wonten malih semanten. Pertama, abad 14. Sejarah yang kedua, naskah, nama naskahnya Babat Cirebon. Di dalam naskah niki
disebutkan awal asal halal bihalal niku penduduk Jepara niku bondong-bondong teng masjid Jepara niku badhe kepanggih kalih salaman kalih jenengane niku Pangeran Karangkemuning. Untuk napa? Bahlal untuk sungkeman saliman. Nah, sinten Pangeran Karangkemuning niku? Pangeran Karangkemuning niku penguasa Jepara iki. Nah, sakniki nek bupati ngoten. Jeneng asma nama halal bihalal belum muncul. Niku abad 17. Dan sejarah melih konon niku Pangeran Sambernyawa. Jenengane medeni. Pangeran Sambernyawa niku pangerane Mangkunegaran Solo Hadiningrat niku. Abad 12 sekitar 1700 lebih. Niku mengumpulkan pengawal-pengawal istana, penduduk wonten istana untuk napa? Untuk sungkeman kalih rajane Solo ketika kapan bibar yoyo jenengan halal bihalal nggih dereng wonten. Pokoke do ngumpul. Kersane napa? Kersane ngirit urip. Sebab nek dhewe-dhewe kok dadak nggo belajar iki napa nggih? Ajeng sowan teng raja mosok ora nggo apa-apa Palawija niku mesti. Nah, kersane ngirit, penduduk juga nggak keberatan, akhirnya dikumpulke bareng. Nah, ini. Nama halal bihalal dereng muncul. Nama halal bihalal muncul kapan? Nah, sejarah mulai. Presiden Insinyur Soekarno. Ketika itu bulan Ramadan, sowan dumateng Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Sinten bila niki salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Mbah Wahab. Kenapa kok menemui Mbah Wahab Kiai Haji Wahab Hasbullah? Ingin meminta nasihat tentang bangsa ini. Kenapa? Ketika itu Indonesia memang sudah merdeka, saking londo. Ancaman yang terbesar dulu itu Belanda. Belanda tidak ada. Ternyata ancaman tidak berkurang, malah tambah. Apa itu? Ancaman namanya disintegrasi bangsa. Napa niku? Dados sesama anak bangsa, terutama elit politik niku zaman rin saling bertengkar bertikai. Do napa istilahnya niku? Saling bermusuhan, bahkan saling paten-patenan. Sehingga muncul PKI. Niku kan sesama orang Indonesia gitu, paten-patenan apa betul niku? Paten. Muncul DITII, Darul Islam, sama orang Islam membunuh. Presiden Soekarno datang ke bawah. Bagaimana solusinya? Maka rekonsiliasi nasional harus dilakukan kata Bapak. Caranya setelah Lebaran kumpulkan semua di istana. Akhirnya dekek ingin mejo bareng-bareng. Tujuannya apa? Rekonsiliasi nasional. Namanya apa? Presiden Soekarno tanya. Lah terus dikasih nama apa ini? Dikasih nama halal bihalal. Artosipun apa? Halalun tolabu halalin bitorikin halalin. Artinya mencari solusi penyelesaian masalah tentang bangsa Indonesia ini dengan cara yang baik, jangan sampai bunuh-membunuh. Halalun yujza'u bihalalin, kata Mbak Wahab. Artinya apa? Kesalahan dimaafkan dengan memaafkan kesalahan yang lain. Terus pembebasan kesalahan itu dibalas dengan pembebasan kesalahan, saling memaafkan. Halal bi. Lah niki sing memunculkan istilah niku seorang ulama. Ulama niku mesti enten dasare, mboten sok ngawur tatik matuk niku mboten. Sakniki dalil halal bihalal niku napa mboten? Nah, tentu seperti yang saya sampaikan,
Mbah Wahab ketika memunculkan istilah halal bihalal mboten kok asal waton mawon. Dalilnya ada enggak? Ada. Kalau secara dalil umum kata nanti dalil silaturahim. Ada nanti dalam Al-Qur'an wa afina 'anil nas wa taqwa allati tasaaluna bihi wal arham dan lain sebagainya banyak. Tapi secara spesifik tentang halal bihalal. Nah, di dalam beberapa kitab, banyak kitab yang menceritakan tentang ini. Mengke enten kitab tafsir Al-Qurtubi wonten. Kitab Tarikh Dimashq yang nulis Ibnu Asakir wonten. Kitab fikih Majmu' Syarhul Muhadzab yang mengarang menulis Al-Imam An-Nawawi wonten. Tapi saya akan bacakan saking kitab namanya Al-Ahkam Al-Kubra. Yang nulis Al-Imam Abdul Haq Ibrahim Al-Ishbili Al-Andalusi. Mun boten saja palke angel jenenge. Nah, wonten kitab niki beliau Al-Imam Abdul Haq Ibrahim Al-Ishbili Al-Andalusi ini menulis bab khusus. Babnya judulnya Babut Tahalluli Minal Madzalim. Bab at-tahallul. Tahallul ini halal tadi. Maksudnya apa? Artinya apa? Bab memaafkan kesalahan minal madzalim dari kedzaliman, dari kesalahan. Tuh, ternyata halal. Halal itu dibahas dalam kitab. Sudah dulu, zaman dulu. Nah, di dalam bab ini Al-Imam Abdul Haq ini beliau mengutip hadis dari mana? Dari Al-Imam Al-Bukhari. Pripun hadisipun? Hadatsana Adam bin Abi Iyas, sana Ibnu Abi Dzibin, sana Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah qala. Terus hadis sanadnya panjang tadi dari Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun hadisipun? Mangkanat lahu madlamatun li akhihi. Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya atau sipun kagungan salah dumateng dulure. Apa yang mesti dia lakukan? Min hadhihi asya'in. Kesalahannya berbentuk apa? Kesalahan berbentuk kesalahan di dalam kehormatan atau sesuatu yang lain, artinya salah dalam hal apapun. Maka apa yang harus ia lakukan? Fal yatahallal. Kata halal, saking halal yang saya sampaikan tadi di awal. Nah, istilahnya itu. Maka hendaklah dia atau sipun fal yatahallal itu meminta maaf. Terus halal, meminta minhu dari saudaranya tadi. Kapan dia mesti meminta maaf? Waktunya kapan? Al-yauma, hari ini. Maksudnya hari ini kapan? Qabla ayakuna dinarun wala dirham. Sebelum dinar, sebelum dirham itu tidak berlaku lagi. Atau sipun kula panjenengan sedaya kagungan duit miliaran ning boten pajak. Kula panjenengan kagungan duit triliunan miliaran ora kapan nih? Kita punya uang banyak kok nggak laku itu kapan? Nopo tahun 2030. Itu adalah di hari kiamat. Atau sipun eneng donya niku kudu wis rampung urusane karo tanggane kalih dulure ngoten. Jangan sampai meninggal belum ada acara maaf. Sebab apa? Kalau itu sampai terjadi, sampai sudah meninggal belum memaafkan, boten memaafkan saudaranya tadi atau meminta maaf. Niki hadis saking Al-Bukhari. In kana lahu amalun sholih, seandainya dia mempunyai amal sholih,
ketika di dunia amal solehnya ada. Apa yang terjadi? Ukhidha minhu biqadri matlamatihi. Akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman. Kita punya amal soleh 10 misal. Salah 20. Pripun amal soleh minus pinten niku? 10. Sing 10 urusan kali malaikat niku. Nah, kalau kita punya 10 kebaikan, 10-nya kesalahan kepada saudaranya, berarti pas 0. Itu kalau punya amal soleh. Kalau tidak punya, nah kita meninggal tidak ada amal soleh, kebaikan tidak ada. Bagaimana? Wa in lam takun lahu hasanatun. Kalau dia tidak punya kebaikan sama sekali orang yang tadi, maka apa yang terjadi? Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila minhu. Maka diambilkan kesalahan saudaranya itu, diberikan kepadanya, ditimpakan kepadanya. Atosipun dalam bahasa Jawa niku dibreki nek kesalahan dulu. Nah, ini dalil halal bi halal. Terus para ulama niku mboten waton. Istilah halal bihalal. Dalilnya apa? Mbuh, oke halal bihalal. Ada runtut nih. Cuman kadang kita dereng mangertosi ngilmune. Para rawuh sedaya ingkang hormati. Nah, pintunya saling memaafkan itu apa? Pintunya adalah silaturahmi. Dalilipun tasih saking Sahih Al-Bukhari. Syaratnya panjang, langsung mawon ke matan isi hadisnya. Hadis ini saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, yunsa'alahu bi atharihi, artinya dipanjangkan umurnya, apa yang harus dilakukan? Nek kula panjenengan pengen rezekine luas, kathah akeh, umure dawa, niku pripun? Maka silaturahmi sing sregep anggenipun silaturahmi. Loh, kenapa kok silaturahim itu bisa meluaskan rezeki? Niki saya akan cerita sederhana mawon. Mungkin pados contoh piyambak-piyambak. Jumat yang lalu, kula niku Jumatan wonten masjid namanya Baitur Rahman Sukoharjo. Jadi kalau dari rumah sekitar di Boyolali itu 1,5 jam ke arah Wonogiri, terus meh dugi Wonogiri. Sampai di situ saya ingat banyak kawan dari sana, daerah Muter namanya. Sampai daerah sana itu terkenalnya Muterdam. Kenapa kok Muterdam? Warna pemuda-pemudanya habis semuanya, hampir habis semuanya. Kenapa? Do munggah kapal pesiar kabeh. Nah, itu banyak kawan, makanya tinggal pencet nih mau WA siapa ini, banyak sekali kawan. Saya WA kawan, ada di rumah ada. Saya baru selesai Jumat, nanti selesai Jumat saya datang. Silaturahim. Ini silaturahim dulu, apa ke warung makan siang dulu setelah Jumatan. Rencana saya itu silaturahim sebentar, baru makan siang, baru pulang karena jaraknya jauh. Sampai di situ malah baru datang tuh suruh pilih makanan. Kan milih, mau steak, mau nasi goreng, mau segala macam, minuman juga suruh milih tanpa bayar. Sebab apa? Ternyata buka warung steak kabeh gratis. Niku rezeki napa mboten? Niku sing kula telepon setunggal, lah kula telepon 10. Napa mboten 10 topling niku?
Kita oke. Rezeki napa betul? Niki contoh sederhana nih. Ning nek kula ublek nyeteng ngomah nggih katon luwe. Nggih napa betul? Boten kagungan beras nggih katon luwe. Ini hanya saya memberikan contoh yang sederhana. Silaturahim, ini contoh silaturahim. Kita jelaskan rezekinya. Ketemu sama kawan, dulu cerita saya. Ditanya, habis dari pesantren ini ngapain? Nganggur. Dibahasakan pesantren kan? Nganggur. Nganggur. Lah kok bisa nganggur? Iya, nganggur gimana lagi? Ya udah ikut saya kerja. Lah kerja di mana? Kerja apa? Saya kerja di Amerika di Rusia. Oh, memang bisa? Bisa. Caranya gimana? Nanti datang ke rumah, tak kasih tahu. Gara-gara silaturahim. Nah, ini hanya contoh mawon. Nah, mungkin dicari contoh-contoh yang lain. Bahwasanya dengan silaturahim membukakan pintu rezeki. Niku hadis Nabi Bukhari sih sana. Orang harus dengan hormati. Yang kedua bisa memperpanjang umur. Sebab apa? Nek boten silaturahim, eneng omah terus, kinten-kinten stres napa mboten? Kagungan bojo delalah uring-uringan mawon iki. Niki misah. Stres napa mboten kinten-kinten? Obatnya napa? Silaturahim. Insyaallah mboten. Paling stresnya nek jenengan paksul mulai. Nah, ini contoh sederhana. Nah, ada yang bilang, loh, kawan saya itu rajin silaturahim, tapi kok matinya ya cepat. Enten apa betul? Umurnya cendera. Padahal tiangnya apik soleh. Sregep silaturahim, matinya cepat. Berarti silaturahim bikin mati cepat. Nah, panjang umur menurut ulama itu maknanya ada dua. Yang pertama makna secara literal memang benar-benar panjang. Umurnya sampai 80, sampai 90, 100, 120, 300, apa ya 300? Betul tadi. Ya pokoknya panjang. Tapi ada secara maknawi. Maknawi itu atasipun apa? Sebenarnya secara tahun umurnya pendek. Tetapi meskipun pendek umurnya berkah. Mergo napa? Rajin silaturahim. Keberkahan umur itu membawa jariah amal apa pahala. Nah, ini makna yunsa'alahu bi atari dipanjangkan umur. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Kemudian kepada siapa kita silaturahim? Apakah kita silaturahim itu hanya kepada saudara kita yang Islam, kepada CS kita, konco kendel roh? Nah, diterangkan mriki saya akan mengutip saking kitab namanya Tambihul Ghafilin bi ahadithi Sayyidil Mursalin. Yang nulis kitab ini adalah Al-Imam Abu Al-Laits As-Samarqandi. Nah, di dalam kitab ini beliau, jadi saya cerita tentang halal bihalal ini semuanya ada referensinya. Beliau itu mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Silu arhamakum walau bis salam. Sambunglah silaturahim. Kalau kita tidak bisa sempat sowan ke rumah masing-masing, tidak sempat. Ini apa? Terlalu banyak kerjaan. Dengan cara apa? Bis salam. Uluk salam, assalamualaikum ketika bertemu. Ini sudah disebut kita itu bersilaturahim. Terus diterangkan lagi. Salah satu asya'a al-kafiru wal muslimu fihinna sawaun. Ada 3 perkara yang kita dan orang selain muslim itu mempunyai hak yang sama.
Yang pertama, idza ahadtahu lahu. Kalau kita mempunyai janji, maka tepatilah. Kepada siapa? Apakah itu orang Islam maupun bukan? Kulo pancen saya misalkan kagungan utang. Kalau tiang Kristen pangapunten. Alah Kristen rasa dibayar. Ampun. Tidak bisa. Harus kita dan orang selain Islam sama. Bahkan sama orang ateis sekalipun, kalau kita punya janji mau ketemu, misalkan kita sudah janji mau ketemu, ya harus kita tepati kepada siapa saja. Ini yang pertama. Yang kedua, mangkana bainaka wa bainahu qarabatun fasilhu musliman au kafiran. Kalau kita mempunyai hubungan kekerabatan qorobah itu ataupun cakat, silhu, maka sambunglah silaturahim. Nah, kekerabatan ini ada dua maknanya. Yang pertama itu adalah tetangga, dekat secara fisik niku tetangga. Punya tetangga kebetulan agamanya Hindu misalkan. Kalau ada acara halal bihalal diundang nang mboten kinten-kinten. Mboten. Diundang. Ini nek salat riyo diundang nang mboten? Mboten. Berarti ini ilmunya sudah bagus nih masyarakat Tamrin. Bisa membedakan mana ibadah mahdhah, mana muamalah. Nah, kalau kita puasa ampun aja. Kalau kita sholat riyoyo ampun aja. Jenengan temu sholat ampun aja. Ning nek halal bihalal niku muamalah, maka undang. Karena itu kewajiban kita kepada siapa saja saling maafkan. Itu ukhuwah insani. Nah, ini hadisnya. Para rawuh sedaya kang hormati. Ini yang kedua. Maknanya yang pertama adalah dekat secara fisik tetangga yang kebetulan bukan muslim. Yang kedua maknawi, dekat karena kekerabatan. Punya saudara jauh ternyata misalkan Konghucu agama, tetap menyambung silaturahim dalam kedunia. Kemudian yang ketiga, wa mani tamanaka ala amanatin fa'addiha. Kalau panjenengan sedaya diberikan amanah, maka tunaikan amanah itu. Contoh, panjenengan dipun pilih kalih masyarakat dados RT, dados dados amin Allahumma amin. Dados RT kapuh ya, dados gubernur seneng. Kenapa nggih? Mboten enten gajine soal. Kalau kita diberikan amanah, panjenengan sedaya diberikan amanah, maka tunaikan. Kepada siapa saja? Pehne dia mboten Islam, mboten disukani bantuan. Nah, tidak bisa begitu. Hadisnya begitu. Para rawuh sedaya hormati. Dados membantu orang, menolong orang harus tanpa pamrih. Masalah hidayah niku urusane sinten? Gusti. Tugas kita ukhuwah insani yang kepada siapa saja. Ini halal bihalal. Sebab enten kisah, enten cerita, ngeten. Meskipun cerita saya dasarkan kepada referensi ilmiah nih. Saya kutip cerita ini, kisah ini saking Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang menulis Al-Imam Al-Qushairi. Ceritanya ya, Istadhofa Majusiyun Ibrahim. Ada orang Majusi. Majusi ini penyembah apa? Penyembah berhala, apa penyembah api? Api. Meskipun nanti kalau dikasih apakah betul-betul mereka menyembah api? Enggak. Ternyata mereka menyembah namanya Ahur Mazda. Terus saya antar mobil Mazda itu, nah itu yang disembah Majusi. Asli ini pun itu. Jadi terus api itu hanya simbol penerang. Ahur Mazda memberikan petunjuk pada manusia, maka akhirnya melenceng yang disembah itu jadi api. Ahur Mazda itu adalah Tuhan yang Maha Esa sebenarnya.
Nah, itu panjang. Nah, ada seorang Majusi istadhofa Ibrahim. Dia bertamu kepada Ibrahim. Ibrahim Muslim, Nabi Ibrahim. Lah kok orang Majusi bertamu kepada Nabi Ibrahim? Zaman riyen niku nek kita itu melakukan perjalanan musafir istilahipun, mboten nek misalkan kesel kepengen enten hotel napa mboten? Zaman riyen zaman Nabi Ibrahim lho niku. Enten hotel bintang 5 zaman dereng wonten. Nek luwe enten dalan beperbekalan telas enten restoran apa warung napa mboten? Zaman Nabi Ibrahim. KFC mboten wonten anak sakniki mboten keweden nek luwe kemalaman ndak takut karena ada hotel ada zaman riyen mboten enten. Lah nek kepengen luwe pripun? Solusinya golek rumah penduduk supaya dijamin wonten zaman riyen. Nah ini nggih wonten gandeng kepengen gandeng luwe akhirnya bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Kemudian faqala bisyartin antuslim. Tak jamu, tak kasih makan. Kalau mriki pancene bodoh, saya kasih kupat, opor. Syaratnya apa? 1, antuslima. Kamu masuk Islam. Baru tak kasih makan, baru tak kasih bantuan. Tapi harus masuk. Akhirnya apa? Orang Majusi ini, famarro al-Majusi. Tidak mau dia bertahan sama teman. Tidak mau lah. Mending saya lapar aja. Mending saya tidur di padang pasir saja. Udah, saya pergi. Pamit pergi. Apa yang terjadi? Fa'auhawahu ta'ala. Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Mundu khamsina sanatan nut'imu. Aku ini, kata Allah ini hadis mirip-mirip qudsi. Aku ini, kata Allah, selama 50 tahun, umurnya orang Majusi itu 50 tahun. Selama 50 tahun memberikan makan kepada dia di atas kekafirannya. Tidak dipaksa oleh Allah untuk menjadi muslim. Falau nawal tahu lukmatan min ghairi an tutalibahu bitaghirin. Bisakah kamu wahai Ibrahim sekali sehari saja kamu memberi makan kepada dia tanpa mengusik agamanya, tanpa memintanya pindah agama? Gusti Allah niku 50 tahun memberikan makan, tidak dipaksa dia. Dan ini baru sehari mau ngasih makan belum jadi, orangnya sudah dipaksa masuk Akhirnya apa? Famadho Ibrahim alaihissalam ala athari, dikejar dia. Hatta atrokahu, sampai mendapatkan terkejar, wa'tadhara ilaih, meminta maaf. Setelah minta maaf ditanya, fasa'alahu anisaba, kenapa kamu mengejar saya? Kenapa kamu minta maaf? Kata orang Majusi tadi, kamu kan sudah tidak menerima saya sebagai tamu karena saya harus Islam. Kemudian fadat tarodan, diceritakanlah oleh Nabi Ibrahim barusan mendapatkan wahyu seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Faslam al-Majusi. Majusi ini malah justru masuk Islam. Itu indahnya ajaran agama Islam. Orang kaum yang akan hormati. Nah, ini adalah kisah tentang silaturahim, pentingnya silaturahim, anjuran silaturahim. Kebalikan dari silaturahim niku napa? Kinten-kinten mawon. Qati'ur rahim. Artinya pemutusan silaturahim. Menyambung berarti memutus. Nah, konsekuensinya, kalau ada pemutusan silaturahim seperti itu, ini saya ceritakan. Masih saya mengutip kisah ini dari kitab Tanbihul Ghafilin yang menulis Al-Imam As-Samarqandi, Abu Laits As-Samarqandi. Beliau mengisahkan ini. Kana indana di Makkah. Dulu di Mekah itu
rajulun min ahli Khurasan, ada orang aslinya dari Khurasan, itu daerah Iran asalnya. Ada di Mekah itu ada penduduk aslinya orang Khurasan. Wa kana rajulan sholihan, orangnya solih, laki-laki yang sangat solih. Wa kana nas, karena dia sangat solih, manusia itu iwadi'unahu wadaya, kalau ada titipan dititipkan ke dia, kagungan atau titipkan ke dia. Sebab napa? Zaman riyen dereng enten bank nggih menungso niku. Dados golek tiyang ingkang amanah wonten zaman riyen untuk dititip uang. Kalau kita perjalanan jauh, uang kita titipkan. Kenapa? Kalau kita perjalanan jauh bawa uang banyak, nanti takut dirampok orang. Karena tidak ada bank, titipkan sama orang, cari orang soleh. Ini orang soleh, maka titipannya banyak. Aslinya orang Iran, dia tinggalnya di Mekah. Faja'a rajulun, datanglah seorang pemuda, fa'auda'ahu asyrata alafi dinar, ia titip kepadanya 10.000 dinar. Kinten-kinten pinten nggak dirupiahkan pokoknya akeh. 10.000 dinar. Kemudian wa kharaja rajulu fi hajatihi, dia kemudian pergi untuk melaksanakan keperluannya. Faqadima rajulu Makkah, setelah selesai kepentingannya itu, keperluannya, dia kembali lagi ke Mekah. Begitu mau mengambil uangnya tadi, apa yang terjadi? Mata al-Khurasaniyu, orang yang dititipi uang tadi meninggal dunia. Ujur napa mboten niku? Titip duit setunggal atus yuta, sing ditipi tibae innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek bang ora iso mati nggih, nek tiyang niku padahal mau nggih ketok isih seger, tesih nem, tapi kadang-kadang meninggal mendadak. Wa sa'ala ahlahu wa waladahu amalihi, dia tanya kepada keluarganya, tapi keluarganya tidak ada yang tahu. Falam yakun lahum bihi ilmun, tidak ada yang tahu di mana ditaruhnya. Apakah ditaruh di bawah kasur, di bawah bantal, tidak ada yang tahu. Faqala ar-rajulu li fuqaha'i Makkah, dia masih pengen sekali, waduh uang saya hilang. Akhirnya dia mendatangi para ahli ilmu agama, ahli fikih di Mekah, berkaitan dengan uangnya itu. Bagaimana tentang uangnya itu? Wa kanu yauma idzin mustami'ina mutawafirin. Ketika itu para ahli agama baru berkumpul di suatu tempat. Kemudian dia cerita setelah ketemu dengan mereka ini, ahli agama ini, alja'tu fulanan asyrata alafi dinar waqad mata. Saya itu titip uang 10.000 dinar kepada seorang di Mekah, tapi dia meninggal. Wa sa'altu waladahu wa ahlahu falam yakun lahu biha ilmun. Saya tanya saudara-saudaranya, keluarganya, tidak ada yang tahu. Fama ta'murunan, dan niki kedah pripun kula niku. Nah, bahasa Jawa niku ngoten. Kula niku kedah pripun? Aku kudu piye? Padahal duit niku nggih kathah. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, nahnu narju ayyakuna al-Khurasani min ahli jannah. Kita berbaik sangka, mudah-mudahan semoga orang yang kamu titipi uang itu dulunya sebelum meninggal adalah orang yang baik, orang yang soleh. Kalau dia orang soleh, kita berbaik sangka. Maka apa yang mesti kamu lakukan? Fa'idha madha minal laili thuluthahu aw nisfahu. Nanti malam, pertengahan malam atau pertiga malam, fa'ti Zamzam, datangilah sumur Zamzam. Fatlu fiha, mangklung
Bahasa Jawane mangklung, fatluk. Nek bahasa Indonesia apa? Mangklung ten sumur niku. Niku bahasa Indonesia apa? Mangklung. Mangklung. Teng sumur Zam-Zam. Kalau iki boten ngertos ning mangklung. Fatluk biha. Kemudian nek zaman riyen kula panjenengan sedaya sakderenge enten HP nek nyeluk tiyang kan enten gentong gitu. Enten niku. Enten sing tak terus-terus sing gentong. Gitu ya. Saged ta? Saged semawon apa mboten? Nggih. Niki nggih wonten. Maka datangilah sumur Zam-Zam mangklungo di situ. Wana dia fulan bin fulan, panggil namanya. Ana sahibul wad, katakan sama dia, aku itu yang punya titipan uang 10.000 dinar tadi. Kemudian dilakukan beneran. Uang yang bilang ini ahli agama. Akhirnya datang ke sumur Zam-Zam. Fa fa'ala dzalika thalatha layali. Terus nyeluki ngoten niku ngantos 3 dina 3 lho. Nek kula panjenengan sedaya ngoten kan dikira ngitian ngene begitu. Nah, ini kisah niki para rawuh sedaya, sekali lagi kita ambil hikmahnya. Tidak kita ambil benarnya secara fakta. Saya sering menyampaikan kebenaran itu kadang-kadang tidak mesti harus sesuai dengan fakta. Terus tiang cerita si napa niku nek tiyang alit niku enten sekolahan si kancil anak nakal niku enten si kancil anak nakal. Anak sinten to nakal. Kok ditembak, berarti tembak niku terus dipecah apa mboten niku. Terus napa niku Pak Tani sing nembak pripun napa niku ditangkap polisi napa mboten? Nah, mboten sesuai dengan fakta, tapi ada kebenaran supaya anak kecil itu tidak melakukan keburukan seperti mencuri karena konsekuensinya berat. Itu ada nilai benar. Ini juga ngoten nggih. Jadi jangan tanya nanti itu sejarah kapan. Para rasul yang hormati. Nah, saya teruskan ceritanya. Kita mulai nggih. Nah, setelah 3 hari 3 malam celui, falam yujibhu ahadun, tidak ada yang jawab. Akhirnya fa'atahum wa akhbarahum. Kemudian mendatangi lagi ahli agama tadi. Saya sudah melakukan anjuran yang panjenengan sedoyo sarankan. Ternyata tidak ada jawaban. Katanya kalau saya panggil di sumur Zam-Zam, kalau orangnya soleh dia jawab, nggak jawab. Fakalu. Kemudian malah ahli fikih, orang-orang ahli agama ini mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa enggak jawab? Iya, enggak jawab. Nahnu nakhsha ayyakuna sahibuka min ahlina. Ya kita enggak berprasangka, tapi kita takut kalau di Zam-Zam enggak, apakah temanmu yang katanya soleh itu termasuk ahli neraka? Maka kalau demikian fakti al-Yaman, kamu pergi ke negara Yaman. Nah, tiang niki wau sing titip ning kentang ya. Nanti kertas Yaman apa ndak tereng. Fa inna fiha di Yaman itu mengki nek buat tereng nate mriko long ditereng. Fakti kalau sudah sampai Yaman nanti bisa dicari di YouTube. Ini sumurnya ada apa enggak? Di sana ada lembah yang nama lembahnya namanya Burhut. Itu sumur neraka katanya. Mungkin jenengan patus sinten YouTube wonten. Di sana ada lembah namanya Burhut. Lembah Burhut. Lembah itu daerah yang cekungan. Di lembah Burhut itu ada wabihi bi'run, ada sumur. Maka fatlu fiha, mangklungo di sana. Tadi mangklung Zam-Zam, seluruhnya betul-betul saya ingin neng Yaman, mangklungo. Neng ngampus kecemplung, soalnya jeruk banget nih, mangklung malah kecemplung diri mungkin. Fatlu fiha, idza madha thulutsal lail, aunisbah. Kalau nanti sudah sampai
1/3 malam, aunisfu atau pertengahan malam. Syaratnya 1/3 atau Fanadi ya fulan, ibnu fulan, panggil dia. Ana sohibul wajah, saya ini yang punya titipan. Fa fa'ala dzalika, akhirnya dia melakukan itu. Fa ajabahu bi awwalisan. Begitu baru dipanggil fulan, langsung ono po. Pertama itu langsung jawab. Bikin cerita yang aneh sebenarnya. Tapi saya sampaikan sebagai hikmah, bukan secara sejarah. Wakala kemudian dia mengatakan, waiha, begitu dia jawab onopo, waiha, celaka kamu. Malah diuni-uni, kamu itu celaka, ma'anzalaka, hahuna. Ini memang ceritanya bahasa Arabnya ini kalau diterjemahkan lucu sih. Kenapa kamu bisa kecemplung di sini katanya? Waqad kunta sahibu khairin, sedangkan kamu itu orang soleh. Kenapa kamu nyemplung di sumur neraka ini? Apa yang dia katakan? Qala kana li ahlu baitin bi Khurasan. Dulu sebelum saya itu pindah ke Mekah, saya punya ahli bait, punya sedulur-sedulur, saudara-saudara, tetangga-tetangga di Khurasan. Faqata'tuhum hatta mutu. Saya itu tidak sempat minta maaf, padahal saya itu dulu memutuskan silaturahim. Dulu mungkin ke Mekah nggak kondo-kondo, padahal dan lain sebagainya. Sampai meninggal di Mekah, maka dia mendapatkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentang halal bihalal. Terus intinya pun halal bihalal ini adalah kita menyampaikan permintaan maaf kepada saudara-saudara kita semuanya, tidak hanya kepada muslim, tapi kalau ada saudara kita, tetangga kita misalkan yang berlainan agama pun juga kita menyampaikan permohonan maaf kita. Nah, orang yang hormati, ini adalah hikmah daripada halal bihalal dan konsekuensi kalau kita tidak menyambung silaturahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaatan bagi kita semuanya. Ini untuk hikmahnya tidak saya sampaikan karena waktunya sudah jam 9. Insyaallah mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa kita sambung kembali. Sebelum kita akhiri, kita tutup, maka mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari setiap niat baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi an-niyyah as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut. Habna alayna ya Allah fi sa'atil maut wa najatana min wa'an hisab. Allahumma tawil a'marana wa sahih sadana wa hasin imanana wa la tu'akhidna wa syara'atna wa qi hawaijana fid din wa dunya wa akhirah. Allahumma ighfir lana wa lana wal muslimina wal muslimat ya ayyuhal anwar innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Allah syahid. Allahumma ighfir lana wa lana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladhina amanu ya Allah syahid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.